Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita dan tiada haram. Kalimat haram itu yang perlu kita bahas. Haram itu mayusabu ala tarkib wa yuqabu ala fi'li. Arti haram mengerjakan berdosa dan disiksa, meninggalkan berpahala. Haram itu makna definisi haram. Mayusabu ala tarkib wa yu'aqabu ala fi'li. Haram itu berpahala meninggalkan, disiksa mengerjakan. Tinggalkan di sini dan tiada haram. Berarti ada kisah dosa di sini apa? Membaca Taurat, membaca kitab Taurat. Bertipa gue kalau kada berwudu haid misalnya nipas, ada kitab Taurat dibacain, kada haram. Kalau Al-Quran boleh. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat itu asli di zaman Nabi Musa dan Nabi Musa masih hidup. Karena yang hafal kitab Taurat hanya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa dari orang Yahudi, Bani Israel. Yahudi itu agama, Bani Israel nama bangsa. Nama bangsa. Itu selama Nabi Musa hidup, kitab Taurat itu asli karena turunnya kepada Nabi Musa. Dan yang hafal kitab Taurat hanya Nabi Musa. Ada kitab Taurat misalnya nama asli bisa asli. Lalu kita ini dalam keadaan junub, berhadas besar, belum mandi wajib lagi. Ibu-ibu misalnya masih haid, ibu-ibu misalnya masih nifas, lalu dia membaca kitab Taurat, ini misalnya kitab Taurat asli, maka ada haram walaupun haid. Tidak haram membaca kitab Taurat walaupun nifas, tidak haram membaca kitab Taurat walaupun belum mandi wajib. Tapi ini garis bawahi di sini keterangan. Setelah Nabi Musa wafat, kitab Taurat itu diubah oleh orang Yahudi. Karena Nabi Musa hanya diutus kepada orang Yahudi. Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh alam. Nabi-nabi yang lain hanya diutus kepada bangsanya. Sedangkan Rasulullah diutus kepada sekalian alam. Nah, ini bedanya. Dan tidak ada lagi umatnya Nabi Musa, hanya tinggal cerita. Setelah diutusnya Rasulullah, tidak ada lagi umat Nabi Musa. Setelah diutus Rasulullah, seluruh ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu harus mengikuti aturan syariatnya, aturan Nabi kita. Ini Allah yang mengatur sudah baik. Andai kata, ini penting, andai kata ada kesamaan kemiripan ajaran Rasulullah dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, itu bukan ciprakan, kebetulan sama.
Tapi ajaran yang ada pada umatnya Rasulullah tidak mencipta ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa guru? Kitabnya berbeda. Al-Quran sama Al-Quran dengan kitab Taurat juga sama. Tetapi Taurat yang asli ada kemiripan dengan ajaran umat Rasulullah dan Quran. Musaddiqan lima baina yaday min at-Taurat wal Injil. Ada. Quran ini membenarkan ajaran umat-umat yang terdahulu, Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli. Mungkin harus tahu, kami di Raha belajar tentang sejarah agama di dunia. Belajar kami tentang sejarah agama di dunia. Kami pelajari agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Siapa kami pelajari? Nah, lalu Pak Gue wafat Nabi Musa, tidak berfungsi lagi ajaran Nabi Musa. Kenapa? Al-Quran sudah mengatakan di dalam firman-Nya, dari firman Allah, "Awailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila." Celakalah orang yang merubah kitab suci mereka. Nah, ini yang berfirman Allah Ta'ala. Awailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang yang merubah kitab-kitab suci mereka. Summa yaquluna hadza min 'indillah. Kemudian mereka mengatakan ini firman-Nya Allah. Liyashtaru bi tsamanan qalila, karena mereka hanya ingin mendapatkan duit yang sangat sedikit. Kitab suci diubah-ubah. Lalu nah ini memang sutradaranya Allah Ta'ala. Taurat turun kepada Nabi Musa sekaligus dihafal oleh Nabi Musa saja. Habis masa Nabi Musa, wafat Nabi Musa, kada berfungsi lagi ajaran itu. Nah, lalu yang ini ada misalnya kitab Taurat, ada asli lagi. Yang mengatakan tidak asli itu Allah Ta'ala. Ulun tanya lalu dia, kalau ada sekarang ini orang mengklaim ini kitab Taurat asli, pembuktian manuskrip aslinya mana? Manuskrip aslinya mana? Yang hafal gimana? Kalau Al-Quran asli, kenapa maka asli? Dihafal dari kepala orang yang dimuliakan Allah. Bersambung Rasulullah hafal Al-Quran, sahabat hafal Al-Quran, imam-imam setelah sahabat hafal Al-Quran, imam-imam setelah tabi'in hafal Al-Quran, sampai kepada zaman kita sekarang. Penghafal Al-Quran bertebaran di permukaan bumi baik. Nama ayat Al-Quran bertebaran di muka bumi. Minimal ini hafal, ini langsung dari itu minimal. Misalnya ulun diminta orang tasmiyah anak orang, apalah ulun surah untuk tasmiyah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Minimal hafal. Yang hafal juga qul ya qul huwallah. Hafal dia. Nah, hafal dia ayat-ayat. Nah, hafal. Yasin Pak Ibu yang lancar, ada yang hafal, ada yang setengah hafal. Alhamdulillah. Nah, kitab-kitab agama menjelaskan tentang Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Kayak apa Pak Ibu hendak merubah, karena di permukaan bumi ini banyak penghafal Al-Quran.
Quran itu kalau dirubah ketahuan. Nama ayat misalnya siapa nama baru-baru viral ini Najmi Al-Fawq. Ayo, mulainya membaca Quran tuh dia, aku bilang suara orang ini berubah, error lagunya. Lagu Al-Quran berubah misalnya, Quran berubah, otomatis lagunya ada pas lagi kayaknya. Yuri bingung itu Al-Quran mana cetakan apa? Error. Orang MTQ error semua, ayatan error semua, nam jadi imam error semua, kitab agama berubah semua, karena semua menunjukkan keterangan dari kitab suci Allah. Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Lewat para ulama, lewat para penghafal, lewat para orang-orang yang kuat-kuat agamanya baik. Turun-temurun Al-Quran itu dihafal. Nah, inilah bedanya Quran dengan kitab yang lain. Dihafal. Nabi hafal, sahabat hafal, tabi'in hafal, terus sampai kepada kita zaman sekarang. Nah, kemudian kalau ada kitab Taurat di zaman kita ini misal diklaim asli, jangan dipercaya. Karena Al-Quran sudah memberitahukan kitab mereka sudah dirubah. Apalagi ada bahasa apa ya? Bahasa Ibrani. Siapa yang hafal bahasa Ibrani? Zaman kita ini bahasa Ibrani-nya, bahasa semut, mana orangnya? Mengerti bahasa semut, mengerti bahasa binatang, umat hendak kembali kepada zaman Nabi Sulaiman pulangkah. Nah, kalah bahasa Ibrani dapatnya Al-Quran, kalah bahasa Sanskerta dapatnya Al-Quran, kalah bahasa Suryani dapatnya Al-Quran. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Quran, apa itu di dalam Al-Quran itu coba faktu bisuratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu tantangan Allah Ta'ala tuh. Kalau ada yang kau menyayangi Al-Quran, ujar Allah Ta'ala, faktu bisuratim min mithli, datangkan, ulangakan, buatkan satu surah seperti Al-Quran. Jangan sama. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil semua teman-temanmu, penolong-penolong kamu yang selain aku, ujar Allah Ta'ala. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil orang-orang yang menolong kamu, panggil semua. In kuntum shadiqin, kalau kamu membuktikan kebenaran pengakuan kalian. Allah Ta'ala menantang. Nah, makanya zaman-zaman kita ini Pak Ibu, hati-hati. Ulun malam tadi ada pengajian setelah Isya, ada pengajian debat kecil-kecilan. Nah, yang ini kan kadang-kadang di pengajian itu ada yang kritis, bagus, tapi mendebatnya tuh baik pas. Membetakun ayo, tapi kalau sudah berdebat, kita nih dulu berdebat tuh, dia bertanya tapi berdebat. Pertanyaan ulun, kalau mendebat, kalau ulun tahu, kalau bertanya ulun tahu. Lalu kayak begini, orang ini pembenci nih, membenci orang Tuhan ini. Membenci itu kan bumi. Semua yang dibenci kita tuh hamba Allah Ta'ala, dia tahu lah ya. Lalu
pas kebetulan ulun menceritakan dalam kitab itu kayak Pak Guru Habaib wah ini pasti nih Google nih orang otak orang. Nah kisah 70 kali Isra Mi'raj, kisahnya kayak itu tuh 70 kali Isra Mi'raj melebihi Rasulullah, berdusta benar. Itu tuh Pak, kalau ada orang bercerita tentang ada waliullah, apalagi dari orang habaib, referensinya ada, kitabnya ada, pengarangnya ada, diakui keilmuan pengarangnya. Ada orang sekarang menceritakan 70 kali Isra Mi'raj, Rasulullah aja sekali. Percaya dengan berlebihan. Ulun mendengar video itu, referensinya ada. Ulun percaya. Kenapa ulun mau percaya melebihi dari Rasulullah? Ulun berkata, iblis itu Isra Mi'raj berapa kali? Iblis itu turun. Isra Mi'raj yang terjadi jangan disamakan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Hati-hati nih. Nang bercerita aja ada hati-hati mungkin. Isra Mi'rajnya Rasulullah itu menerima perintah sholat. Kalau terjadi orang naik ke atas langit Lauhul Mahfuz, itu bukan seperti Isra Mi'raj Rasulullah. Coba iblis berapa kali? Hitungnya biar ada hitungan. Dia bisa melihat Lauhul Mahfuz sebelum Rasulullah dilahirkan. Setelah Rasulullah dilahirkan, langit itu ditutup, dijadikan letak oleh para malaikat. Pertanyaannya, hebat iblis hebat Rasulullah? Hebat siapa? Iblis. Kalau berharatan nih, hebat iblis. Iblis sebelum Rasulullah lahir sudah ada. Iblis sudah di surga. Ini ulun bukan merendahkan Rasulullah di sini. Mau merendahkan Rasulullah, murtad ulun. Ayo, diam sini nih, diam. Selama kada menceritakan menerima perintah sholat, ulun percaya kalau ada orang naik ke atas, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tapi kalau kemuliaan, jelas kemuliaannya Rasulullah. Kalau bertanding kehebatan, mau dilihat kehebatannya hebat iblis. Kalau dilihat lahiriah, Bapak Ibu, Rasulullah itu punya baju rantai perang. Ada baju rantai Rasulullah perang supaya ada karena sabetan pedang. Hasan Sinso kan? Ayo, Hasan Sinso tahan di Sinso. Nang takun nang bebas ini, nang jaga-jaga untuk ya Pak. Kira-kira hebat orang wah ini hebat Rasulullah. Ayo. Nah, tangan sudah pian. Nah, kalau dilihat hebat Hasan Sinso, ya kan? Nang tahan bacok, tahan timpas. Apa? Rasulullah punya baju besi. Karena Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Contoh. Nang dicontoh itu bukan nang tahan di sini. Rasulullah itu mengajarkan syariat, mengajarkan hukum. Nang tahan timpas itu mengajarkan hukum. Nah, beda. Tetap baik mulia Rasulullah. Hati-hatilah. Kan ini ada tayangan tahan timpas. Ditusuk tahan. Belajar hebat hubungannya daripada Rasulullah. Nah,
secara lahiriah. Tapi mulianya mulia siapa? Jelas Rasulullah. Jangan bingung. Kalau ditanding lawan Rasulullah, berarti dia hebat Rasulullah, hebat orang wah ini lagi daripada Rasulullah. Kalau kemuliaan paling unggul Rasulullah. Rasulullah itu kada lebih hebat juga. Kalau kemuliaan kada kualitas tinggi. Kalau kehebat-hebatan itu bisa juga istidrat dilanjut. Rasulullah makan apa? Gandum. Orang nang pemain kuda lumping makan pakul. Hebat siapa? Bukan kuda lumping itu makan pakul, makan gula lampung. Gula lampung itu dimakannya kayak kelompok. Ulun betapun Rasulullah makan gandum. Nang pemain kuda lumping itu makan gula lampung. Hebat siapa? Hebat siapa? Hebat siapa? Berapa makan gula lampung? Awak aja contoh. Jangan bingung. Rasulullah itu mukjizat dunia. Kalau yang lain pada itu bisa juga istidrat juga. Kalau kita nih berpikir, ada mungkin ya. Nah, Dajjal turun kayak apa kayak bisa banyak jadi pengikut Dajjal. Dajjal bisa menciptakan hujan, Dajjal bisa menciptakan panas, Dajjal bisa menghindar matahari, Dajjal bisa menciptakan surga, Dajjal bisa menciptakan neraka. Penglihat kita istidrat namanya. Kalau kita pada kuat memahami agama ini, bisa jadi pengikut Dajjal. Nah, urutan takut orang tuh hebat diutak oleh Rasulullah yang mulia. Segi lahiriah pinanya hebatnya nih, tapi secara kemuliaan Rasulullah itu ada kualitas tinggi. Fir'aun tukang sihirnya aja tali jadi ular. Lalu ada banyak orang ini kisah wali berjalan di banyu nyebrang. Saya lagi ya. Percaya, ulun percaya aja. Nabi Musa kenapa kada menyeberang lautan? Harus membelah dulu lautan. Nah, tatap hebat Nabi Musa. Nabi Musa dipukul, tongkat dipukul, terbelah lautan, baru menyeberang. Berarti kalau menyeberang sungai, menyeberang lautan itu, nah wali-wali itu lebih hebat wali lah daripada Nabi Musa. Bapak Ibu, ada orang kayak sambayang di banyu, dituruti kubur, soalnya di bawahnya kursi. Makanya Pak Ibu tetap para Nabi dan Rasul itu kemuliaannya tidak bisa ditandingi. Kalau berhebat-hebatan bisa aja bang pinanya secara lahiriah seperti hebat selain Nabi dan Rasul ada. Mereka bukan contoh teladan. Mereka kan diceritakan dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah tetap Nabi kita yang paling unggul. Mudah-mudahan iman kita ini dijaga Allah. Amin. Jelaskan sudah nih. Kalau Ibn kan ada guru bisa terbang. Guru bisa terbang. Ada dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengajar sambil terbang. Harapnya kalau itu terjadi dengan para aulia, orang percaya. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani. Apakah Allah ada sanggup
Nah kita pandang tuh si Abdul Qadir Jailani itu siapa gerak. Tapi maaf, kalau sekarang pun ada guru bisa terbang, ya Pak? Tunggu dulu. Sini penyembahnya ada. Sini penyembahnya ada. Ilmu sini kayak apa? Makan kemudian aja guru tuh bisa terbang. Mengkaramat itu diukur dengan bisa terbang. Lebih ke dulu guru mengkaramat. Nah, jangan Pak Ibu memandang sesuatu itu lahiriah. Harus pakai kacamata agama, iman, Islam. Tetap penilaiannya di situ. Kalau kurang berjalan di banyu itu Pak dianggap itu suatu karamat misalnya, tapi orangnya ada sembahyang ada karamat itu istilah. Kalau itu ukuran kurang karamat, tajaluk intik menyubrang karamat. Intik bebek. Nah, tapi betis itik dia disambarnya walau jual siap atau disambarnya uang hawa. Nah, tetap Pak Ibu kalah. Jangan terpengaruh bagaimanapun kehebatan seseorang. Tapi kalau itu diceritakan dan itu ada hubungannya dengan para wali Allah, kita percaya. Jangan pakai akal kita mengukur karamat, akal kita error. Imbahnya kurang tadi terdiam. Kisahkan itu terdiam gini, ngajar, berulut kepala. Nah, berarti jadi lebih hebat. Wali itulah pada Rasulullah. Rasulullah itu sekali pernah Isra Mi'raj, namanya 70 kali. Itu naik ke atas langit. Ada aulia yang diceritakan, diceritakan seperti itu karamatnya itu. Tapi dia menganggap itu Isra Mi'raj. Bukan. Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Nah tadi salah memakai kata-kata Isra Mi'raj supaya selamat nang hadirai. Apa dalam definisi Isra? Apa definisi Mi'raj? Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina. Namanya Isra. Mi'raj dari Palestina Masjid Aqsa naik ke atas langit. Kalau cerita di video tadi Pak, Isra Mi'raj kan? Nah salah aja memakai kata-kata. Ribut orang ini. Ulun cukup menilai kata-kata orang itu dari definisi coba. Ulun gak mau ribut. Itu Allah memberikan karamat kepada para aulia, mungkin bisa dia menembus langit. Allah berikan dia keistimewaan. Dalam kitab ada, ceritanya ada, pengarangnya jelas, ungkap kita komplain. Berarti dia mengukur karamat dengan akal dia. Nggak bisa. Kaina Dajjal turun ke karamat juga. Nah, hati-hatilah. Ini karamat kah, karomot kah? Lah nang hadir. Kalau ada filter, iya baik. Biar pakai filter dulu ya. Kulit-kulit berhubung ada filter itu. Fondasi agama di hati kita. Banyak kayak orang Pak Ibu mengaku murid bersyukur, mengaku murid bersyukri, mengaku murid siapa. Banyak aja. Tapi ulun melihat akhlak guru syukri kayak ini, akhlak orangnya kayak lain. Guru ulun kayak ini, orang ini ngaku kayak ini, berdiam ya ulun. Bahkan nari penting menceritakan tentang guru-guru di hadapan ulun, ini ada tahu. Ulun tahu ini angkatan di bawah nih. Dia hebat guru nilai guru syukur itu. Aku bilang kau masih banyak kitab. Orang itu luar biasa.
dia kita. Alhamdulillah ketemu dengan wali ini guru dina. Makanya ikam tuh guru dina kemana-mana bergabung dengan aku. Dia memang dia biarkan dia orang, biarkan aja nih cerita. Mungkin kita sekedar pengajian di guru dina karena dekat oleh guru-guru berkah berkurang. Nggak tahu aku hilang Abu Hatim. Ulun montong ikat tahu. Pian hilangnya aku mengaji tau lah. Lebih pada hilang lagi. Tapi berdiam. Ulun tak ada hendak pulang dari itu. Biarkan aja. Apa? Beragam jauh orang amuntai berhuyu. Biarkan aja. Puas-puas biarkan aja. Macam kitab lagi di hadapan Allah, kitabnya tanah guru ini. Nah, ya baik dong. Aku mengajar guru Hatim tau gak? Mantap orang ini. Ikan mengaji lah. Nah, ada lagi kondisi kitabnya. Dia main dulu. Ya, berdiam aja. Kayak apa ikan penyampaian makanan kayak ini? Balik lo dalam kitab ini. Ulun garis bawahi kitab tuh. Nah, aku garis bawahi lah, minta izin lah. Aku garis bawahi kitab, mau lah. Udah bapak guru binai. Mau. Ulun penyampaian ulun tuh didubek orang. Nah, bawa ke guru Hatim. Mau? Siap. Bawa ke guru Hatim. Pahaman, padakan pahamanku. Ada aku memfoto orang-orang, fotonya. Langsung malam guru Hatim besoknya guru apa di sini guru ada mendengar penyampaian seorang ibu di Banjar Baru supaya guru cacat pahaman ini nah dulu bahwa amas itu boleh kada boleh berutang-utangan ujar guru dulu padahal dalam kitab ini boleh berutang-utangan amas. Nah, dia siapa namanya bayaran itu? Nah, orangnya. Nah, itu guru Udin itu angkatan pertama Mahat Ali. Ikan nanggung di sini. Mungkin kada habis keterangannya ikan mendengar. Amas tuh boleh berutang-utangan, subuh berutang, sore bayar. Itu nang boleh. Buat tak isuk bayar, udah boleh. Harganya sudah lain. Dalam kitab tuh nya tak baca amas tuh boleh berutang-utangan. Itu ya. Yang boleh berutang-utangan amas tuh 5 gram pagi berutang. Memakai duit imbah per zuhur. Nah, asar imbah asar tukaran uang amas 5 gram. Bayarnya hari itu juga boleh. Kalau tak isuk, dia boleh lagi riba. Kenapa turun naik sudah harga? Tapi ada nggak kurang? Pagi berutang amas sore bayar. Ya rasa. Bisa kada terjadi dalam kehidupan? Pagi pinjam duit, sore membayar. Bisa kada? Nah, bisa Bapak Ibu. Langkah ini Bang, berjanji bayar sebulan, 2 tahun kada bayar. Bisa kada? Itu banyak. Lah, nang hadir-hadirlah. Nang penting ulun membeli pian. Jangan mengukur dahulu lawan logika kita. Nah, itu. Apapun yang terjadi di dunia ini pakai kacamata iman Pak Ibu supaya kita sama semuanya lalu kita kada berusaha gitu. Kalau akal kita nggak sanggup nah itu penting kembali lagi dan Injil nah Injil ulang Injil turun kepada Nabi Isa
Masa Nabi Isa yang apa? Kitab Injil itu Nabi Isa yang apa? Di bawahnya ada nama-namanya lagi. Adalah MPE Musabaqah Tilawatil Injil. Nah, bahasa asli Injil apa? Nah, ada tahu ya? Yang Injil sekarang ini bahasa asli lah. Ada bahasa aslinya. Ada. Kalau di Jordan ada Injil bahasa Arab. Kalau di Inggris Injil bahasa Inggris. Kalau di Jerman Injil bahasa Jerman. Kalau di Indonesia, kalau di Kalua, Injil itu menyesuaikan bahasa daerah, bahasa negara, suatu negara. Kalau begitu bahasa aslinya nggak ada. Kalau bahasa aslinya tidak ada, jelas pemalsuan sudah sesuai dengan pengalihan bahasa. Kalau Al-Quran umum di Mekah, Quran museumnya ada bahasa Urdu terjemahan Al-Quran, tapi bahasa Arab aslinya ada. Bahasa Urdu terjemahan Quran, bahasa Arabnya ada. Bahasa Inggris terjemahan Quran, bahasa Arabnya ada. Itu bedanya kehebatan Allah. Tapi wayang ini orang baik itu tertuju membaca Latin Quran, padahal bahasa Arabnya ada. Membaca bahasa Latin Quran, dia bisa berdosa baik. Kenapa begitu? Bahasa Arabnya nanti baca, bahasa Latin itu membantu membaca bahasa Arab. Kalau dia membaca bahasa Latin Quran, bahasa Arabnya kali dibaca, tajwidnya hancur. Mainan membaca Yasin, ya asiin wal Qur'an anil haqiqim ala asyiratim mustaqim. Hamad Jibril, Najib Jibril belain pada aku. Itu hebatnya Quran, Pak Ibuai. Terus bahkan makruh keduanya. Makruh artinya membaca Injil dan Taurat itu baik gue kada bodoh, ada apa? Ada haram juga. Dalam keadaan berhadas besar, ada jadi masalah, ada haram. Bahkan makruh membaca keduanya, artinya jangan dibaca Injil Taurat yang untuk membuang waktu. Ini tulisannya ada nah. Makruh ulun ada tuh di perpustakaan pribadi ulun tuh kitab Injil berian pendeta. Ulun bacai muyak banget. Hanyar tahunan sama lemak ulun bacai ulun bakar kayak kulit nih. Hanya tahu. Hendak tahu berian murah ya Pak. Ulun bakar kayak ini. Nah, karena Queen sudah mendengar rencana ulun bakarnya. Ada Injil. Nah, makruh membaca Injil. Ada haram kalau haid nifas membaca Injil. Nah, Taurat Zabur. Sari kebubuhannya nih. Jangan jadi kalteng ini bisa ada kobuliknya. Membaca kitab ini nah, di kalteng ini bisa ada kobulik nih. Awas ya buahnya di Nusa, awas nah jembatan panjang nah awas ya buahnya kita buah jembatannya sudah manusia yang ini. Nah iya paksa buah Jamal Hairul harus ada aneh. Nang hadir makro membaca Injil berarti mau kadang membaca berpahala. Supaya pahala kalau kan hendak lagi baca dah. Adapun segala zikir Quran, nah zikir Quran tiada haram jika dikasatkan zikir atau diitlakkan dia. Adapun panjang lebar pembahasannya, nah aja sudah sadang sudah baik.
Mudah iman kita dipeliharakan Allah. Amin. Banyak cerita tentang kitab suci orang. Hanya kita menyikapi sesuatu harus hati-hati. Al-Fatihah. Iya, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna